Halo guys, kembali lagi bertemu dengan saya. Di sini saya akan membuat suatu program dengan menggunakan fungsi. Ya, program yang saya akan coba buat yaitu pembuatan fungsi garis. Program yang pertama saya buat yaitu program fungsi garis. Oke, kita simpan dulu. Garis.c. Nah, biasa kita mulai dengan hashtag ini dulu. Hashtag DIO. Nah, dan hashtag include Conio. Kenapa menggunakan Conio? Karena nanti saya akan menggunakan void atau gets di akhir pengkodingan. Jadi harus menggunakan Conio. Nah, di sini saya akan membuat fungsi garis. Nah, di sini fungsi garis bertipe void karena nanti tidak akan diulang lagi atau dipanggil lagi. Void garis. Nah, garis ini yaitu merupakan suatu fungsi yang mana nanti saat memanggil kita hanya memanggil yang ada di dalam folder garis ini, kita hanya menuliskan garis saja. Nah, yang terdapat dalam garis kita tulis dengan printf. Nah, ini nggak tahu berapa n-nya. Oke. Nah, nanti printf garis ini, printf yang garis ini akan dipanggil melalui fungsi garis. Garis ini merupakan suatu fungsi. Nah, ini masih pembuatan fungsinya. Nah, di sini kita akan masuk ke program utama. Program utamanya. Sebenarnya ini nggak perlu juga nggak apa-apa. Supaya lebih jelas lagi, maka saya tulis. Sebenarnya nanti saat dijalankan dengan CMD ini tidak akan keluar. Seperti biasa kita mulai dengan main. Kurung perawal buka. Garis. Nah, di sini saya menggunakan garis. Berarti garis ini nanti akan memanggil fungsi garis yang di atas. Nah, karena warnanya beda. Nah, warna hijau ini menunjukkan kalau memakai sublim, warna hijau merupakan fungsi. Nah, di dalam fungsi garis ini terdapat printf yang menampilkan atau mencetak garis ini pakai min banyak sekali. Nah, dalam garis saya tidak akan memanggil cuman garis. Di sini saya akan printf dalam garis nanti saya akan tambahin apa? Oke, misalkan nah ini sih. Oh ya, jangan lupa titik koma. Nah,
sini akan memanggil fungsi garis. Saya tulis biar lebih jelas. Ketutup lagi dengan garis. Ini juga akan memanggil fungsi garis. Oke. Nah, untuk tipe data void, maka kita harus menutupnya dengan get. Get seperti ini. Nah, kalau untuk tipe void kita harus menutup dengan get. Tapi kalau untuk tipe integer, char, atau string, maka kita harus menutup dengan return. Sudah, coba kita save. Nanti saya akan buka tadi simpan di f.com. Ini folder saya praktek. Nah, di yang garis kita coba compile gcc garis.c no garis. Nah, berhasil garis. Nah, fungsi garis yang tadi perbandingan. Nah, jadi untuk fungsi digunakan untuk memudahkan kita dalam menulis data agar tidak ditulis secara berulang-ulang. Maka diciptakan suatu fungsi untuk memudahkan dalam proses pengkodingan. Ini pengkodingan pertama sudah selesai. Dapat lebih panjang lagi. Ya, pas. Oke, kita coba kembali ulang. Ya, oh lupa belum saya. Ya. Selanjutnya untuk pengkodingan kedua. Untuk program kedua ini saya akan buat lebih sedikit rumit. Ya, sedikit sih. Di sini saya akan mencoba memanggil nama. Kita nanti akan menampilkan suatu nama. Dan disitu ada menanyakan kabar. Nah, di sini saya juga akan menggunakan suatu fungsi, tapi masih menggunakan void. Pertama kita menggunakan fungsi input. Sudah di-load juga, save dulu. Nah, di sini kita ngasih coding dulu. Juga start bisa yang menggunakan void karena tipe datanya berupa bukan angka. Jadi tipe datanya itu masih kita memasukkan sendiri, masih berupa selain integer. Jadi kita menggunakan void karena tipe datanya itu kita coba coding aja, sulit menjelaskan. Nah, di sini saya akan misalkan memanggil seseorang. Nah, kita misalkan ini hello, fungsinya bernama hello. Untuk fungsi function itu bernama hello. Nah, di dalam hello ini nanti kan kita memasukkan nama, maka kita menggunakan untuk nama tipe datanya yaitu char. Misalkan untuk arraynya nama kita kasih name, nama gitu aja.
kurung besar seperti ini. Misalkan batas maksimal kita kasih 20. Oke. Nah, selanjutnya masuk ke pengkoordinat utama main, belum kita buka hello. Misalkan ini, dan oh ya, void kita jangan sampai lupa tutup dengan get. Di sini untuk function dalam kondisi seperti ini, function kita tulis lagi, copy di sini. Nah, nanti di sini akan dijelaskan lagi di dalam function itu isinya apa aja, akan ditulis lagi di berikutnya di penjabaran function selanjutnya. Kan di printf hello misalnya, hello, koma. Nah, mod s, nanti kenapa saya menggunakan mod s, karena tipe ini, data ini, string atau nama ini yang di dalamnya berupa kata, suatu kata atau rangkaian huruf, maka kita menggunakan datanya yaitu string. Masih ingat kan kalau untuk char itu tipe huruf satuan, integer itu angka. Nah, untuk string berupa suatu kata atau kalimat. Untuk memanggilnya maka kita menggunakan nama untuk memanggil data nama yang kita masukkan ini. Dan kenapa di sini tidak menggunakan get? Karena ini merupakan bagian ini ya. Tidak menggunakan get karena ini merupakan suatu fungsi, jadi tidak perlu ditutup dengan get. Fungsi ini bisa kita taruh di atas maupun di bawah, terserah. Nah, yang penting jangan, untuk program utamanya kita harus menggunakan get. Oke, nah, untuk void ini kita harus menggunakan dua void untuk fungsi yang di bawah. Misalkan void ini kita harus ulangi lagi di bagian bawahnya. Kenapa? Kalau tidak diulangi, maka program tidak dapat membaca yang bagian ini. Jadi nanti akan terjadi suatu error atau bagian ini tidak muncul. Maka void harus diulangi lagi agar program dapat mengenali jenis function yang ada di bawah ini. Dan cerita yang sama kita coba compile cc coordinate 2.c info coordinate. Di cc langsung sini aja.
ada error. Lihat bagian mananya. C11 oh ini tidak pakai, nah tidak pakai titik koma. Jadi untuk function yang bagian bawah ini tidak pakai titik koma. Oke, kita coba ulangi. Masih ada salah. Terus pada kualitas ID report void. C11 ini saya nggak tahu salahnya di mana. Apa beda nih? Oh, untuk function harus pakai yang bagian belakang, harus pakai tab. Kalau enggak nanti maka untuk jadi error. Oke, kita coba coding. Nah, muncul. Nah, untuk penjelasan programnya, nah di sini kan hello. Di dalam hello tertulis Rudy. Nama di sini tulis Rudy. Jadi ini akan memanggil Rudy ini. Nah, oke. Saya kira cukup sekian. Terima kasih.